Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Aditya, kelas 12 OI. Di sini saya akan menganalisis teks Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang bernama kecil Raden Mas Ontowiryo merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta, dari seorang garwa Ampeyani Selir bernama R.A. Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro menolak keinginan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk berangkat menjadi Raja Mataram. Alasannya, ibunya bukanlah seorang permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih menarik pada kehidupan keagamaan yang sangat dekat dengan rakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal yang sangat ia sukai. Tempat tinggal yang buyut putrinya yaitu Ratu Ageng Tegalrejo, permaisuri Hamengkubuwono I. Daripada di keraton, Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena Belanda memasang patok wilayah di tanah milik yang buyutnya, dan muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat masyarakat setempat, serta memeras rakyat dengan pembelaan berbagai macam pajak. Awalnya Pangeran Diponegoro mengangkat senjata terhadap Belanda pada tahun 1825. Sebelumnya ia meminta restu ibunya untuk berperang. Keberanian Pangeran Diponegoro menentang Belanda secara terang-terangan mendapat simpati dari dukungan rakyat atas saran Pangeran Mangkubumi pamannya. Sang pangeran meninggalkan Tegalrejo menuju ke arah selatan dan membuat markas di Gua Selarong. Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya terhadap si penjajah merupakan perang sabil. Perlawanan menghadapi kaum ateis, semangat perang sabil yang dikorbankan Pangeran Diponegoro membawa pengaruh yang sangat luas hingga ke beberapa wilayah, sehingga banyak tokoh ikut bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Para tokoh tersebut diantaranya Kiai Maja, Susuhan Pakubuwono IV, Raja Surakarta, dan Raden Tumenggung Prawidjio. Kemudian pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang terserdadu, suatu hal yang belum pernah terjadi pada masa itu, ketika suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Karena kepiawaian Pangeran Diponegoro dalam mengatur strategi, saat itu Belanda mengalami kesulitan untuk melumpuhkan Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Akhirnya pada tahun 1827 Belanda melakukan serangan dengan menggunakan sistem benteng Stelsel, sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829 Kiai Maja, memimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Sentot Albiasa, pangeran utama, menyerah kepada Belanda pada tanggal 23 Maret 1830. Jenderal de Kock dengan tipu muslihatnya berhasil menjepit pasukan Pangeran Diponegoro di Magelang. Dalam Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerah diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Akhirnya ditangkaplah Pangeran Diponegoro, lalu diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya. Temukan ciri kebahasaan teks cerita di atas dengan mengisi tabel berikut ini. 1. Ciri kebahasan. Frasa nomina. Contoh dalam teks. Atas saran Pangeran Mangkubumi pamannya, Pangeran Diponegoro meninggalkan Tegalrejo menuju ke arah selatan dan membuat markas di Gua Selarong. 2. Frasa verba. Jenderal de Kock dengan 1. Perang Sabi. 2. Jenderal de Kock dengan tipu muslihatnya. 3. Frasa adjektiva. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata seorang Raja Mataram. 4. Verbia waktu. Belanda pada tahun 1825. 2. Pada tahun 1829 Kiai Maja memimpin spiritual. 5. Adjektiva. Tempat. Tegalrejo menuju ke selatan ke Gua Selarong. 6.
temporal. Akhirnya ditangkaplah Pangeran Diponegoro lalu diasingkan ke Manado hingga wafatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.